Dia agresif banget loh, Ray. Iya. Saya ngeliat sebenarnya masih setengah-setengah loh. Tadi dia bilang katanya dia mau nikah, tapi... Saya juga udah mendengar suara aneh di kepala saya dan di kuping saya gitu. Tuh, saya ngerasa sesuatu yang aneh di sini. Jadi apa yang dia lihat sebenarnya di tubuh seorang wanita itu adalah tangisan dan rasa pedih. Ini ada suara tangisan loh, Roy. Ini tangisannya dia sebenarnya. Saya tadi kena dia punya tangannya cukup keras banget ya. Iya, kuat banget tenaga ya. Iya, sakit juga lumayan. Jadi dia tuh diposes by demon ya nih ngomongnya. Dia mendingan diikat nggak tangannya? Iya sih kalau aku bilang daripada lebih prefer untuk takutnya kumat lagi. lakban tau kan? Tapi lakban Iya bisa yang lepas kan, itu kuat lakban banget. yang Saya better untuk Di lakban apa diikat naik kain? Lakban aja. Oke. tapi saya harus sadarin dia dulu. Tangan. kiri kanan. Kalian jahat! Kalian membantu orang jahat! Tidak bedanya kalian sama dia. Lepas! Lepas! Ini yang masuk bukan Sari lagi loh. Udah macem-macem ya, macem-macem. Bodoh kalian! Ketawanya beda ya. Ini apa, Roy? Ini Sosok jin? Coba nyinden gitu ya. Yang ada pada diri dia. Saya belum puas kalau dia belum mati. sosoknya itu ya. Gak ada Bukan satu Sari aja. orang pun yang bisa menghalangi saya. Ada jin, ada makhluk halus yang gambar, ada nenek-nenek juga yang menembang. Kukunya panjang-panjang. Bukannya si Oh, dia saya. merasa kukunya ada panjang gitu ya. Dan kamu lihat panjang-panjang Gitu. Berarti ini santetnya bukan cuma sekali doang, apa ada yang banyak? Ada Iya, yang tadi lain Roy bilang, jadi dia sering ngirim santet bukan cuma ke satu orang karena pekerjaannya di dunia malam. Iya. Dia sering ngelakuin itu untuk ngejahatin dan nyerang orang lain. Sakit. Bisa dinetralisir dulu, Roy. Iya, saya akan masuk ke dalam pikirannya. Keluar kamu. Saya ada di satu tempat, Bay. Kayak semacam di hutan semak belukar gitu. Ada tempat pembuangan jenazah ya. Hutan. Ini sebenarnya udah nyampur-nyampur ya. Jadi nggak murni Sari doang. Oh, Kan jangan-jangan terlalu waktu dia banyak melakukan ya. santet dia Banyak orang. pakai jin juga untuk ngirimin santetnya Iya. dia.
ngelihat banyak sini sih sebenarnya. Dan wow, dia pelaku juga sebenarnya. Ternyata ada yang ditutupin banyak banget. Saya lihat di kepala saya juga ada mas-mas memperkosa seorang korban. Jadi sebenarnya dia ada nyuruh orang juga untuk perkosa korban Orang lain. temannya PSK supaya mati gitu. Jadi sang supirnya itu, supir truknya itu ngebuang jenazahnya di hutan. Ya wow, Shirley emang bener-bener selain ngirim santet, dia juga temen-temennya gitu loh yang PSK. Wow. Itu yang saya baca di sini. Jadi ya kenapa dia disukain sama banyak makhluk halus? Karena dia juga ngelakuin kejahatan. Iya. Sini saya lihat ada, iya saya lihat di sini ada supir truk, kemudian memperkosa seseorang perempuan PSK dulu, kemudian dibuang dengan ditusuk 12 tusukan di hutan Semak Belukar. Saya harus ambil jimatnya ini. Ini beda lagi loh, Roy. Iya emang. Apa ya? Gerakannya juga tuh kayak kera. Saya lihat di sini juga ada nenek-nenek, kukunya panjang. Lepasin saya. Saya butuh jimatnya dia nih sekarang untuk saya Di bakar. bawah nggak tapi jimatnya? Ada di mana jimat? Jimat. Dia bawa jimat, cuma nggak Waktu dia datang dia bawa apa gitu? Di belakang ada nggak? Tasnya, kantongnya, tas apa? Tolong diambilin deh, bawa ke sini. harus enjoy. Lepasin saya. Ini yang dia bawa? Iya, di dalam tas. Ada di tasnya. Serius gila. Ini rumah kamu kan? Jin, siapapun kamu itu. Jangan bunuh saya, tidak salah. Saya akan bakar semua ini. Dasar Bye. manusia. Kau bakar deh. Tunggu. Kamu lihat tuh ya. Ini Anda bisa buka nggak nih sedikit? Lihat nih ya. Kamu lihat baik-baik. Kamu taruh di situ aja nggak apa-apa. Biarin. Gue bakar loh. Jangan dibakar. Saya nggak bakalan ganggu. Jika Hancurin semuanya. Hati-hati. kamu nggak apa Mbak? Kaget aja. Apaan tuh? Itu. Itu ada yang lepas dari situ ya, Roy? Iya. Begitu itu meledak ini langsung lebih tenang loh. Iya, justru keluar makhluk halusnya. Itu dia terikat sama jimat ini. Iya, ini sekarang kita udah keluarin jimatnya. Akhirnya ya, Bay. Kamu bisa bakar lagi gak? Bakar lagi. Dia keluar gitu loh. Dia ada sesuatu yang keluar. Mas Bay. Kamu mesti ngelihat masih ada itunya, Roy. Takutnya Masih ada masih isinya. ada. Emang harus jadi abu banget. Habis ya? Iya, jangan sampai putih-putihnya itu tuh masih ada. Pelan-pelan Mas Bay. Hati-hati Mas Bay. Nah, putih-putihnya itu tuh. Pokoknya sampai hitam semua. Takutnya dalam-dalamnya Masih ada ya? jimat-jimatnya. Begitu langsung apinya meleduk. Awas. Takut. Saya udah... Saya ngerasain. Wah, Saya kayak denger sesuatu deh. sama saya juga. Dengar apa, Bay? Saya juga dengar.
Nah, seperti kita udah bisa buka plasternya apa? Lakbannya. Lakbannya. Gunting. Meleduk gitu ya. Dia udah sadar. Terus serius udah ini tenang. Udah. Gak akan Saya yakin kesurupan udah lagi. gak apa-apa. Kasih minum dia deh. Ya. Minum. Saya minta. Kasih air dulu. Saya minta aja. Saya juga ya. Tapi kain hitamnya nggak usah dibuka kali ya. Soalnya. Tangannya aja deh. Itu mah nggak usah semua. Takutnya kumat lagi. Iya. Udah biarin aja gitu. Ini kita minum dulu ya, Mbak. Istighfar. Kasih minum. Iya, minum yuk. Belakang. Dari belakang Dia aja. udah sadar. Nih. Maaf. Abis ini apa? Mbak, iya, Mbak jangan gerak dulu, jangan gerak dulu. Ya, Tenang dulu. Diam ya. Minum yang banyak. Kainnya biarin aja. Udah biarin aja. Udah biarin. Boleh maju. Thank you. Roy, boleh dijelasin nggak tadi Mas, apa ya? Apa Jadi yang gini. ada kejadian apa sebenarnya dia sampai begitu marah, ngamuk, terus ini waktu kita bakar jimatnya ada yang meledak seolah-olah ada yang keluar dari dalam situ. Apa yang kamu lihat, Roy? Jadi Mbak Sherly tadi sadar gak sih kamu membuat kekacauan loh? Hampir semuanya terluka di sini ya. Dan saya tahu ini bukan kemauan dari Mbak Sherly, tapi di sini Mbak Sherly ternyata kamu jadi nyawanya tuh terancam sebenarnya. Gitu, kamu harus nebus segala dosa-dosa teman-teman kamu yang udah kamu jahatin. Saya ngelihat sampai temen PSK kamu jahatin juga. Ada yang banyak lain. ya korbannya ya. Kamu kayak nggak sadar Sebenarnya gitu. iya mas. Terus caranya gimana? Dia masih menghantui saya gitu mas. Iya, jadi masih dihantui, banyak beribadah deh. Soalnya aku ngelihat kamu harus ibadah yang kenceng dan bener-bener harus berbuat kebaikan, tapi dalam konteks udah nebus yang dulu gitu. Semoga amal ibadahnya setiap kali kamu ngelakuin kebaikan, kamu ngomong gini, semoga amal ibadah saya bisa nutupin yang kemarin-kemarin gitu. Ini Sherly tadi bawa apa ini sebenarnya? Begitu kita bakar soalnya ada yang meledak dari situ. Itu pegangan saya mas. Apa isi? Mungkin biar nggak digangguin ya sama setan, sama arwah-arwah yang Mbak itu kali ya. Pegangan buat apa ya? Nggak tahu. Dari sana mas, saya suruh megang ini aja gitu. Karena saya minta saya selalu diganggu. Nggak pernah ngebuka isinya apa? Enggak. Sebenarnya tadi tuh isinya bener-bener kayak tanah kuburan. Terus udah gitu kayak paku Energi negatif. pokoknya energi negatif semua. Ketika ini dibakar dan kemudian dia kayak pergi gitu loh. Gak berani deketin Sherly lagi, tapi dengan satu syarat ya. Abis dari sini saya nggak mau tahu kamu nggak boleh pegang jimat lagi. Dan kedua, Sherly harus nebus semua orang teman-temannya PSK-nya kan masih ada nih. Dibilangin supaya tobat aja. Udah lalu jangan kerja gitu, kerja yang lain-lainnya. Diajak untuk ke arah kebaikan. Ngajakin mereka yang masih ada kontak sama Mbak Sherly untuk balik ke kerjaan yang normal-normal aja, bersifat normatif gitu. Pernah datang nggak ke kuburannya Sari ini? Ke kuburannya Sari, sahabatnya yang disantet? Udah saya minta maaf Sudah mas. ziarah, sudah minta maaf. Sudah minta maaf ke keluarganya? Belum, Tuh. saya takut mas. Itu Minta yang maaf ke keluarganya. Harus itu nomor satu. Itu kuncinya berarti. Mungkin keinginan mereka supaya Mbak mengakui kesalahannya. Iya. Mungkin selama ini keluarganya nggak ada yang tahu penyebab mereka mati. Terus Mbak mungkin harus mengakui perbuatan, mungkin dia akan lebih tenang kalau menurut aku. Dan kalau udah tenang otomatis tidak akan mengganggu Mbak Sherly lagi. Ya, jadi sekarang tinggal siapin waktu dan cari keluarga di mana, terserah. Pilihannya ada di Mbak Sherly, mau hidup lebih tenang atau enggak. saya pengen tenang mas. Kalau Tadi- begitu silakan temui keluarganya, silakan. dan akui semuanya, minta maaf, Iya, benar-benar betul. tunjukin rasa penyesalan. Betul, kayak tadi. Dan Minta berbuat maaf. kebaikan. Berbuat ya. kebaikan, Amal ibadah minta akan maaf. membuat dia terlindungi dari hal-hal yang negatif ini. Betul sekali, baik. Oke? Oke, terima kasih banyak ya Terima Mas kasih, Roy, Mbak. Terima Mbak kasih Sherly. yang sudah saya sakitin, yang sudah saya barusan semuanya penonton semua saya minta maaf
maaf. Iya. Saya minta maaf karena udah Bisa ulah dimengerti. saya. Saya mengerti kok. Yang penting kamu baik-baik aja ya Mbak Iya, ya. iya. Silakan dibawa minumnya dan Mbak Sherly boleh meninggalkan studio. Kain hitamnya juga bawa nggak apa-apa. Ya kain hitamnya juga dibawa aja. Makasih. Silakan. Mengikuti emosi seperti menunggang kuda tanpa kendali yang akan membuat Anda tersungkur atau terinjak hingga hancur lebur. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku menggunakan jimat untuk naik pangkat. Ikuti kisah selengkapnya sesaat lagi hanya di Menembus Mata Batin. Silakan, Mbak. Selamat malam, Semalam. Mas Rio. Iya. Oke. Mas Rio, boleh kami tahu pekerjaannya? Sales SPB. Oke. Apa yang mau Anda ceritakan? Saya tuh pengen menghilangkan sosok yang selalu menghantui saya. Awalnya dari mana tuh sosok bisa menghantui? Saya tuh kerja nggak pernah nyampe target. Nah terus teman saya yang sama kerja tuh selalu melebihi targetnya. Saya tuh selalu dimarahin sama bos saya. Selalu Dimarahin, boleh kena lebih marah. keras suaranya ya Mas ya? Nah dari sana saya mulai kesel gitu kan. Kenapa barang yang saya jual sama, tapi orang nggak mau beli sama saya. Lalu? Lalu ada teman saya yang nyuruh saya ke orang pinter. Nah saya pergi ke orang pinter. Setelah itu dikasih pegangan, Jimat. jimat, Bentuknya seperti apa? seperti keris kecil. Oke, lalu setelah megang keris kecil itu jadi laris. Laris banyak yang beli. Terus kenapa mau diapain kerisnya? Mau dibuang? Kalau sekarang pengen dibuang gitu. Kenapa? Karena setiap saya ngelakuin ritual, kalau ritualnya nggak dikerjain kayak gitu, digangguin, banyak yang gangguin. Makanya datang ke Menembus Mata Batin supaya tidak ada gangguan lagi dan bisa lepas dari ritual-ritual itu. Benar. Baik, Anda akan kami ajak langsung ketemu dengan sahabat kami ya, Mas Rio. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi.